Amin, 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 amin. Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Senang sekali hari ini Minggu tanggal 15 Maret 2026. Waktu New York adalah jam 10 lebih 23 menit di pagi hari ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, subtema Gereja BMC untuk bulan Maret ini adalah semangat membawa jiwa. Bersama saya ucapkan semangat membawa jiwa. Kita tahu di ayat emasnya berkata sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kita tahu juga ada amanat agung daripada Tuhan Yesus yang berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ya, pergilah, jadikan semua bangsa. Bukan satu dua bangsa, tapi semua bangsa. Untuk menjadi murid Kristus. Dan Tuhan berkata, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di doa fajar, Bapak Ibu sekalian, kita secara rutin ya seringkali sudah bertahun-tahun kita menaikkan satu pujian yang ditulis oleh Hillsong yaitu What a Beautiful Name ya. Salah satu teksnya itu wow, keren banget. Dibilang gini, you didn't want heaven without us ya. Saya ini kalau nyanyi teman-teman bilang gini, kalau nyanyi suaranya bagus tapi lebih bagus kalau nggak nyanyi. Saya coba ya, saya coba bisa nggak nyanyi ya. Lagunya kira-kira gini, you didn't want heaven without us. So Jesus you brought heaven down. Ya lumayan ya. Nah, lumayan. Tapi lebih lumayan kalau nggak berdoa, nggak nyanyi ya. Artinya dalam bahasa Indonesia tulis gini, Tuhan tidak mau sorga itu tanpa kita. Maka itu Tuhan Yesus membawa sorga turun ke dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu membawa sorga itu turun ke dunia bukan karena sorga itu kosong, tapi sorga itu diturunkan ke dunia karena hati Yesus, sekali lagi, hati Yesus itu kosong kalau nggak ada kita ini. Ya, luar biasa kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak menjadi binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan rindu banget Bapak Ibu sekalian menyelamatkan semua jiwa yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di seluruh dunia ini. Bersama saya ucapkan semua jiwa, 23, semua jiwa. Semua bangsa, 23, semua bangsa, tanpa kecuali. Jadi kalau itu memang kerinduan Tuhan, menurut kita Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang paling layak untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat atau menjadi kepanjangan tangannya buat menjangkau jiwa-jiwa itu. Ya, mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, oh orang yang suci, oh orang yang tanpa masa lalu yang kelam, oh orang yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Mari kita baca firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 27. Nanti kita akan tahu orang seperti apa yang Tuhan cari dan pilih. 1 Korintus pasal pertama ayat 27. Ayo kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing dengan suara yang keras dan lantang. 2, 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Wow.
tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Lanjut, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, ya. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang dipilih oleh Tuhan itu berbeda dengan apa yang dipilih oleh dunia, ya. Tuhan memilih dan memakai Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia. Artinya orang yang dipandang sebelah mata atau orang yang dianggap tidak berarti, bahkan orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, itu bisa Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Maka itu saya beri judul renungan saya pada hari ini, bukan siapa kamu, tetapi siapa Tuhanmu. Ayo baca statement ini, judul ini, 2, 3. Bukan siapa kamu, tapi siapa Tuhanmu. Ya. Yang pertama, mari kita lihat dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Kisah para Rasul pasal 9 ayat yang pertama. Bunyinya begini. Sementara itu, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan Saulus itu adalah Paulus, Bapak Ibu sekalian. Saulus adalah nama sebelum Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Jadi dari Saulus kita akan belajar bahwa Tuhan bisa memakai orang yang masa lalunya gelap. Ya, sekali lagi, Tuhan bisa memakai orang yang masa lalunya gelap. Kalau zaman sekarang, ya, orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu disebut teroris, ya, disebut teroris, ya. Jadi Saulus itu, coba lihat ayat tadi, ya, berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, berkobar-kobar, menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, kita mendengar kabar beberapa waktu yang lalu, ya, untuk selama sekian waktu, ya, ada hal yang sangat menakutkan di Amerika Serikat, yaitu ICE, ya, ICE, ya, ICE, ya. Bagaimana ICE ini memasuki rumah demi rumah, mengadakan penggeledahan. Ini serem banget Bapak Ibu sekalian. Tapi coba apa yang dilakukan oleh Saulus itu jauh lebih serem. Karena dia mau membunuh, kan. Tadi di kita udah baca, ya. Saulus itu ngancam dan mau membunuh Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Maka ancaman daripada Saulus itu bukan ancaman kosong. Jadi dia gedor dari rumah ke rumah, ya. Udah digedor, ya, dari rumah ke rumah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, menggedor rumah demi rumah. Kita yang tinggal di daerah Amherst, kita tahu, ya, rumah saling berdempetan, apartemen berjajar-jajar, bersusun-susun, ya. Digedor tiap kamar, ya, tiap kamar, tiap pintu, tiap rumah digedor. Kemudian laki-laki dan perempuan diseret keluar. Kalau kedapatan dia orang
orang Kristen itu akan mengalami hal yang seperti itu. Amat sangat menyeramkan dan tentu ini menimbulkan horor karena teror yang hebat ini menimbulkan ketakutan ya. Jadi kalau kemudian ada pintu yang terketuk, waduh, itu orang-orang bisa nervousnya seperti apa Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kemudian dalam satu perjalanan, waktu Saulus sedang berkobar-kobar untuk menyebarkan ancaman, kemudian dalam perjalanan menuju Damsyik, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Saulus melihat satu cahaya yang amat sangat terang dan kemudian dia jatuh ke tanah dan kemudian Saulus itu buta dan dia mendengar satu suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang 15. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini, yaitu Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Hari itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya mengubah hidup daripada Saulus, hari itu mengubah sejarah gereja. Orang yang dulunya menghancurkan jemaat Tuhan dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk membangun jemaat Tuhan. Orang yang dulunya mengejar orang percaya untuk dibunuh, tetapi kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Hari ini pembunuh itu ditangkap Tuhan menjadi penginjil. Ya, kita tahu. Kemudian Saulus menjadi Paulus dan separuh lebih Alkitab ditulis oleh yang namanya Paulus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kisah Paulus ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menunggu sampai orang itu jadi bersih untuk dipakai oleh Tuhan. Justru Tuhan itulah yang membersihkan kita, lalu memakai kita. Masa lalu, Bapak Ibu sekalian, tidak akan bisa menghalangi rencana Tuhan jika seseorang mau merespon kasih karunia-Nya. Ya, dulu saya bukan orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi karena saya dari keluarga ateis, waktu mama saya kemudian bertobat menjadi orang percaya, saya berkobar-kobar, saya marah dan melarang mama untuk pergi ke gereja dengan berbagai macam intimidasi dan ancaman. Saya bilang kepada mama saya, ya awas kalau berani ke gereja. Dan kita tahu dalam perjalanan kerohanian Tuhan tangkap saya dan bahkan sekarang dipakai menjadi alat Tuhan. Ya, jadi hari ini kalau ada di antara kita yang merasa tidak layak dipakai Tuhan karena punya masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam, pernah gagal, pernah jatuh, pernah membuat kesalahan besar, dan maaf kalau ada yang pernah juga di penjara, kisah Paulus ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang tanpa masa lalu yang kelam. Ya, yang Tuhan cari adalah orang yang mau bertobat dan bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Pertanyaannya bukan seberapa gelap masa lalu kita, pertanyaannya adalah apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan hari ini. Mungkin ada orang hari ini yang merasa terlalu berdosa, terlalu gagal, atau terlalu rusak. Tapi jika Tuhan bisa memakai Saulus, Tuhan yang sama juga bisa memakai kita.
Kalau Tuhan bisa memakai Yosua Yongki Wiranegara yang masa lalunya kelam, Tuhan yang sama juga bisa memakai setiap kita. Ya. Nah, yang kedua, kita akan belajar dari seorang orang Indonesia bilang gini, Puren, ya, atau pembantu perempuan. Alkitab menyebutnya budak perempuan, ya. Jadi yang kedua, selain Tuhan bisa memakai orang yang masa lalunya gelap, maka yang kedua, Tuhan bisa memakai orang yang tidak diperhitungkan. Dua Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dua Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada waktu itu kerajaan Aram, ya ini bicara tentang kerajaan Aram, bukan kerajaan Israel, tapi kerajaan Aram, memiliki panglima militer bernama Naaman. Dia sangat terhormat. Wow, ya ini ada panglima militer namanya Naaman dan sangat terhormat. Menjadi orang kepercayaan raja, bukan hanya terhormat, tapi sangat terhormat. Naaman seorang pahlawan perang yang tangguh. Melalui pimpinannya, Tuhan membuat kerajaan Aram menang perang. Dalam terjemahan lain dikatakan selalu mengalami menang perang. Akan tetapi, Naaman terkena penyakit kulit yang parah. Terjemahan lain mengatakan sakit kulit ini yang diderita oleh Naaman adalah kusta atau lepra. Ayat yang kedua. Pada masa itu juga, kelompok-kelompok kecil tentara Aram sering datang menjarah Israel. Ya, jadi Israel ini memang waktu itu dalam keadaan yang sangat lemah sehingga cukup dengan kelompok-kelompok kecil, ya. Dari Aram itu datang sering ganggu Israel dan menjarah, ya. Dalam salah satu penjarahan, mereka menangkap seorang anak perempuan muda. Anak itu kemudian dijadikan budak istri Naaman. Ya, coba lihat ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memperhatikan perang pada zaman modern ini, ya, maka yang dikirimkan itu adalah bom, ya, bom bentuknya macam-macam dan kemudian menimbulkan api, menimbulkan ledakan, menimbulkan kebakaran. Nah, pada zaman dahulu mereka juga seperti itu, tapi mereka nggak pakai bom, mereka nggak pakai nuklir, ya. Mereka bisa memakai obor, bisa memakai macam-macam. Yang jelas kalau mereka menyerang satu tempat, menyerang satu daerah, maka mereka akan bakar tempat itu, rumah penduduk, ya, istana, semua akan dibakar. Kita masih ingat peristiwa Daud di Siklag, bagaimana waktu Daud meninggalkan Siklag untuk pergi berperang dengan semua laki-laki, maka kita tahu Siklag terbakar habis, ya. Nah, apa yang dikerjakan tentara Aram itu waktu dia pergi ke Israel, yaitu dia bakar, ya, bakar tempat-tempat di Israel itu, dan kemudian barang-barangnya dijarah, dirampas, Bapak Ibu sekalian. Dan waktu itu tentara Israel menangkap seorang anak perempuan muda, ya. Bayangkan anak perempuan muda ditangkap, dipisahkan dari papa mamanya, dipisahkan dari keluarganya, dan dia juga nggak tahu papa mamanya waktu kebakaran itu terjadi ada di mana, masih hidup atau tidak. Anak perempuan ini tidak tahu. Yang jelas
anak perempuan muda ini diangkat oleh tentara Aram. Saya bisa bayangkan anak ini meronta-ronta, anak ini menangis ya dan lain sebagainya. Hatinya kacau balau, penuh dengan sakit hati, penuh dengan luka, penuh dengan kepahitan. Itulah situasi kondisi daripada anak perempuan muda itu, ya. Kemudian singkat cerita anak perempuan ini dijadikan budak di rumah Jenderal Naaman, ya. Ayat yang ketiga. Mengetahui penyakit Naaman, gadis itu berkata kepada nyonyanya, kalau Tuan Naaman pergi kepada Nabi Israel yang ada di kota Samaria, Nabi itu pasti bisa menyembuhkan Tuan. Ya, orang Surabaya bilang begini, cucu ya kan. Luar biasa. Gadis ini berani berkata, kalau Tuan Naaman pergi ke Nabi Israel ya, Nabi itu pasti ya, bukan mudah-mudahan, tapi dia granted pasti bisa menyembuhkan tuannya ya. Seorang budak perempuan muda, hatinya pahit, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi coba, dia bisa mengeluarkan perkataan yang baik. Wow, itu tentu tidak mudah. Lebih mudah bagi gadis itu, diam-diam, sembunyi-sembunyi, dia bersyukur, kapok kamu. Sebentar lagi kamu makin parah, dan kamu akan segera mati karena sakit lepra, karena sakit kusta. Tapi itu jauh daripada pemikiran budak perempuan itu. Justru sebaliknya, dia mau melupakan segala kepahitannya, ya, sehingga dia mau menyatakan suatu kebenaran kepada tuannya, ya, bahwa kalau tuannya pergi ke Israel pasti akan mengalami kesembuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa nyonyanya langsung percaya? Alkitab ngajarin kita dari buahnya kita tahu pohonnya. Tentu gadis muda ini waktu ada di rumah Jenderal Naaman, ya, orang yang terhormat ini, ya, saya percaya keluarga istrinya juga terhormat, mereka bukan orang bodoh, mereka bisa melihat gadis muda ini buah yang dihasilkan. Saya percaya gadis muda ini berintegritas, Bapak Ibu sekalian, melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, meskipun dia dalam keadaan pahit, meskipun ada orang maupun tidak ada orang. Sehingga waktu gadis ini menyampaikan sesuatu kepada nyonyanya, nyonyanya percaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak memakai yang paling terkenal. Tuhan memakai yang tidak diperhitungkan. Tuhan tidak memakai yang paling kuat. Tuhan memakai yang tidak diperhitungkan. Tuhan tidak memakai yang paling berpengaruh. Tuhan memakai yang tidak diperhitungkan. Tuhan tidak memakai yang paling pintar. Tuhan memakai yang tidak diperhitungkan. Tuhan tidak memakai yang paling berpengalaman. Tuhan memakai yang tidak diperhitungkan. Ya, dalam banyak peristiwa Alkitab, Bapak Ibu sekalian, Tuhan justru bekerja melalui orang-orang yang tidak menonjol. Bukan karena kekurangan pilihan, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasanya tidak bergantung kepada kemampuan dan posisi manusia. Dunia cenderung menilai dari jabatan, pengaruh, dan kemampuan. Tuhan menilai dari hati yang bersedia, iman yang sederhana, dan ketaatan yang tulus. Gadis tawanan ini, Bapak Ibu sekalian, atau yang disebut budak perempuan, itu adalah contoh nyata. Ia bukan tokoh yang besar,
tidak punya posisi, tidak punya jabatan yang pentereng, tidak punya kuasa. Bahkan dia namanya saja tidak dicatat di Alkitab. Namun justru melalui dia Tuhan membuka jalan bagi kesembuhan dan pertobatan seorang panglima besar, yaitu Naaman. Bayangkan seorang anak perempuan kecil di Israel, ya, dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Ini menunjukkan kepada kita, siapapun kita Bapak Ibu sekalian, seorang itu tidak perlu punya posisi tinggi untuk memberi pengaruh yang besar. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Kalau ada di antara kita merasa hebat, itu puji Tuhan. Tapi Tuhan mencari orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya. Satu kali waktu saya masih di Indonesia, ada seseorang ateis, dia udah berbulan-bulan nggak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan, dia tidur tapi dia merasa tidak tidur. Dia seorang penjual bakwan, penjual bakso ya. Dia rumahnya di pasar, Bapak Ibu sekalian, dan dia produksi bakso itu ya. Dan kemudian saya diundang ke rumahnya, saya datang bersama istri saya ke rumah itu, dan saya mendoakannya, dan saya berdoa supaya dia bisa tidur, dan selesai berdoa, saya pulang. Ya. Dan kemudian keesokan harinya, ya, penjual bakwan ini dia telepon saya, dia cerita apa yang terjadi. Jadi setelah saya doakan, hari itu juga dia bisa tidur nyenyak. Dia bilang gini, waktu saya doakan, itu kepalanya terasa panas sekali. Ya, saya nggak merasa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kemudian dia bisa tidur nyenyak. Dan dia mengundang saya kembali ke rumahnya, dan dia bilang, aku mau jadi orang Kristen, aku mau jadi orang percaya. Dan penjual bakwan yang sederhana ini, Bapak Ibu sekalian, karena dia tinggal di pasar, setiap minggu dia nginjilin, dan setiap minggu bawa ke gereja itu beberapa mbok-mbok, beberapa bapak-bapak yang ada di pasar itu untuk datang ke gereja. Bahkan salah satu anak laki-lakinya, ya, sekarang penjual bakwan ini udah meninggal, tapi salah satu anak laki-lakinya pergi ke sekolah Alkitab dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Ya, yang ketiga kita akan belajar ternyata Tuhan juga bisa memakai orang yang masa lalunya kotor. Kita akan belajar dari Ibrani pasal 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Ya, ini bicara tentang seorang pelacur, ya, pelacur yang bernama Rahab. Bahkan nanti kalau kita pelajari, Bapak Ibu pelajari di dalam kitab Matius tentang silsilah kelahiran Tuhan Yesus, itu nenek moyangnya salah satunya adalah Rahab, pelacur ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 12 sampai 13, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi sekarang saya mohon kepada kalian untuk bersumpah demi Tuhan bahwa kalian akan berbaik hati kepada keluarga saya, karena saya pun sudah berbaik hati kepada kalian. Berikanlah suatu tanda untuk menjamin, ayat 13, bahwa kalian akan menyelamatkan ayah, ibu, kakak, adik saya beserta seluruh keluarga mereka. Berjanjilah bahwa kalian tidak akan membiarkan kami mati. Ya, yang pertama tadi kita udah belajar dari Saulus yang kemudian menjadi Paulus, melalui Saulus dan Paulus menjadi Saulus yang berubah menjadi Paulus ini banyak jiwa diselamatkan.
melalui budak perempuan ini, anak muda perempuan, budak perempuan ini, Bapak Ibu sekalian, Jenderal Naaman dan keluarganya diselamatkan. Bahkan kemudian kalau kita pelajari Alkitab, banyak anak buah daripada Naaman yang juga diselamatkan, ya, melalui perkataan gadis budak itu. Nah, melalui pelacur ini juga sama, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya seisi rumah daripada Rahab ini, dan juga kalau tadi kita perhatikan pengumuman daripada Lia, keren banget ya kan, bawa anak-anakmu, bawa anak-anak tetangga, atau apalagi teman-teman dari anak tetangga. Sulit banget yang disampaikan tadi ya. Tapi itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang terjadi atas Rahab ini. Jadi keluarga besarnya dan orang-orang dekatnya ini, ya, ada kurang lebih berapa puluh orang itu akhirnya diselamatkan. Kenapa? Karena pelacur ini dia punya iman, dia udah dengar tuh tentang Allah Israel yang hebat. Maka itu waktu ada pengintai datang, ya, masuk ke Yeriko, maka kemudian Rahab ini dia ngambil satu tindakan yang sangat beresiko. Kalau ketahuan hukumnya yaitu dia dipenggal mati. Dia menyembunyikan dua pengintai itu di rumahnya. Dan singkat cerita akhirnya Yeriko diruntuhkan dan keluarga besar Rahab diselamatkan, ya. Jadi bukan siapa kamu tapi siapa Tuhanmu. Nah, pada waktu minggu pertama saya sampaikan begini. Dalam Lukas pasal 15 itu dikisahkan tentang ada domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan kemudian anak yang hilang, ya. Tadi ayat pembukaan saya sampaikan bahwa Tuhan mau untuk supaya kita menyelamatkan orang-orang yang hilang. Ayat yang terakhir, Yohanes 21 ayat yang ke-15, nanti Bapak Ibu bisa sampai baca ayat yang sampai 17. Yohanes 21 ayat 15, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi kamu. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, ini diulang sampai tiga kali oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan bertanya kepada Petrus tentang kasih daripada Petrus kepada Tuhan, ya. Tuhan nggak tanya tentang kemampuannya, dia nggak tanya tentang kamu punya kapal berapa sekarang, kamu tadi menjaring ikannya dapat banyak, ya, banyaknya berapa, enggak. Tapi yang ditanya oleh Tuhan kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Orang yang mengasihi itu dia akan mengenal isi hatinya. Jadi buat Tuhan itu penting untuk mengasihi dia. Dan waktu Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kembali kepada Lukas pasal 15, ya, ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Ada dombanya yang hilang satu. Maka sebagai gembala, dia akan cari dombanya sampai ketemu. Mengapa Tuhan memakai perumpamaan domba yang hilang? Kok nggak pakai perumpamaan sapi yang hilang? Atau ayam yang hilang? Itu kan bisa dipelihara semua. Atau bebek yang hilang. Tapi dia pakai yang namanya domba yang hilang. Nah, domba itu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu binatang yang bodoh dan gampang bingung. Dan gampang tersesat. Maka itu gembala domba itu selalu berjalan di depan. Kalau gembala sapi berjalan dari belakang, ya. Gembala domba itu harus berjalan di depan. Karena domba nggak tahu dia harus kemana, ya. Dan kalau kita pelajari Alkitab,
kita tahu bahwa domba itu mendengarkan suara gembalanya. Jadi gembala terus jalan di depan. Tetapi ada domba-domba yang kemudian tidak memperhatikan gembalanya, maka kemudian dia jadi tersesat. Jadi waktu sampai di padang, dihitung sama gembalanya, loh ini hilang satu ya. Jadi waktu satu ini tersesat, dia nggak tahu dia harus jalannya kemana ya. Nah juga demikian dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak anak-anak Tuhan yang sesungguhnya dia orang-orang yang baik. Tapi karena dia sedikit mulai menyimpang ya, menjauh dari rombongannya, menjauh daripada komunitas, lama-lama kemudian dia jadi tersesat. Nah, Tuhan mau orang yang ada di sekitar kita mungkin dulu pernah menyebut dirinya Kristen. Tuhan mau kalau kita mengasihi dia, mari kita bawa orang-orang itu kembali kepada Tuhan. Dirham yang hilang itu berbicara bahwa dirham itu hilang bukan kesalahan dirham itu, tapi kesalahan wanita itu, Bapak Ibu sekalian. Karena wanita itu tidak hati-hati, punya 10 dirham, 1 dirham itu hilang. Ini bicara tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan karena kesalahan dia. Mungkin dia seperti saya, lahir dari keluarga ateis, sehingga tidak ada orang yang cerita tentang nama Tuhan ya. Jadi inilah tugas kita untuk mencari dirham-dirham yang hilang. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kalau nggak dicari, kalau nggak di ini Bapak Ibu sekalian, dirham itu akan tetap hilang. Orang-orang itu juga akan tetap terhilang. Nah, perumpamaan tentang anak yang hilang itu berbicara bahwa anak itu hilang, dia memutuskan sendiri, maka itu Tuhan nggak cari itu. Bapaknya nggak cari anak yang hilang itu. Jadi anak yang hilang itu dia harus menyadari kehilangannya, dia bertobat dan dia pulang ke rumah bapak. Dan bapak pun menyambut anak yang hilang itu, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada orang-orang yang terhilang karena itu pilihannya sendiri, karena dia memberontak, dia sengaja untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Tapi apapun jiwa-jiwa yang terhilang, yang ada di sekitar kita, itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Seperti tadi yang saya katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini kita belajar, bukan siapa kamu, tetapi siapa Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa dia sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu demi cinta dan kasihnya kepada kita. Dan biarlah kalau kita percaya bahwa kita ini dicintai dan dikasih oleh Tuhan, mari kita bagikan kasih dan cinta kita kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa dulu. Siapkan roti dan anggur perjamuan kita masing-masing. Bapa, materaikan kebenaran firman Tuhan. Biar dengan pertolongan daripada Roh Kudus kami mau merenungkan. Kalau Tuhan sudah memakai Saulus, memakai juga budak perempuan itu, bahkan seorang perempuan pelacur, Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kami percaya Bapa, melalui perjamuan kudus ini Engkau berbicara bahwa setiap kami yang tidak layak ini sudah Tuhan layakkan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, tapi karena Engkau mau memilih kami, Engkau yang mau mengampuni kami, Engkau yang mau mengasihi kami. Bahkan hari ini Engkau berbicara, Engkau mau memakai kehidupan kami untuk menjadi alat Tuhan
membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sekarang Bapa, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Pandang kepada kasih-Nya, pandang kepada salib Kristus. Kuramataka syandara bala. Terima kasih Bapa untuk pengampunan, untuk kasih-Mu. Sebab inilah darahku, kata Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Terima kasih Bapa, dan biarlah mulai hari ini Bapa, dengan pengertian yang penuh, dengan cinta kasih kepada Engkau Tuhan, kami mau mulai bergerak Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling dan di sekitar kami. Karena memang Engkau mengasihi mereka semua, apapun latar belakangnya. Karena Engkau mau supaya mereka semua mati dan masuk sorga. Tidak ada satupun yang binasa, melainkan semua beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapak, materaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang ada di YouTube Tuhan dengan ID Ruli. Bapak, kami mau berdoa buat Ruli ini Bapak. Biarlah dengan segala permohonan, doa dan pergumulannya, Tuhan tolong, Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan. Karena kami tahu keluarga Ruli ini pun dicintai dan dikasih oleh Engkau. Bahkan siapapun kami, baik di ruang YouTube maupun di Zoom daripada gereja BMC ini, yang sedang ada dalam doa dan pergumulan, Bapa, kami hadapkan semuanya kepadamu. Engkau yang berkata semua yang letih lesu dan beban berat, Kau datang kepadamu, Engkau akan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Engkau yang berfirman, Engkau pula yang pasti menggenapi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara, angkat kedua belah tangan kita, arahkan ke sorga dan terima dengan iman, berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat yang terbaik berkelimpahan dalam hidup kita, memberkati roh kita sehingga terus on fire, menyala-nyala di dalam Tuhan, memberkati keluarga dan rumah tangga kita sehingga terjadi permuliaan dan keharmonisan kembali. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kita, Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, dan keuangan setiap kita. Tuhan memberkati kesehatan kita sehingga semuanya dikaruniai kesembuhan, kesehatan, panjang umur, dan karunia menikmati hidup ini. Bahkan Tuhan memperluas daerah-daerah kekuasaan dan wilayah-wilayah kita. Dalam nama Yesus, yang percaya, terima berkat ini dengan iman dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.